Assalamualaikum sahabat Ramu. Welcome back to our podcast Edufy Pramu. Learn, grow, inspire. Sahabat Ramu, hari ini Miss Gita sedang bersama bunda-bunda hebat kebanggaan YPI Raudatul Muttaqin. Kemarin bintang tamunya sudah ada dari peserta didik, guru, sampai pendiri yayasan yaitu nenek guru. Hari ini spesial Hari Ibu, Miss Gita bersama dengan bunda-bunda hebat dari YPI Raudatul Muttaqin. Kita kenalan ya sahabat Ramu, dari yang sebelah Bu Gita nih, ada Ibu siapa? Bunda Kasih, perwakilan dari TKIT Raudatul Muttaqin. Masya Allah, Assalamualaikum Bunda. Ada Bunda Kasih dari perwakilan orang tua murid TK ya Bun ya, TKIT Raudatul Muttaqin. Di tengah ada Bunda siapa? Hai sahabat Ramu, saya Bunda Evi dari perwakilan SDIT Raudatul Muttaqin. Oke, salam kenal Bunda Evi. Oke, paling ujung Bunda siapa nih? Assalamualaikum, perkenalkan saya Bunda Lina, perwakilan dari SMPT Raudatul Muttaqin. Oke, salam kenal Bunda Lina. Bunda Kasih, Bunda Evi, dan juga Bunda Lina. Sahabat Ramu, kita akan ngobrol-ngobrol dengan bunda-bunda hebat di sini dengan tema Supermom Zaman Now. Wih, keren ya Bun ya. Supermom Zaman Now. Nah, Miss Gita, izin ya bunda-bunda mau tanya nih, keseharian bunda-bunda ini aktivitasnya lagi ngapain aja nih Bun? Dari Bunda Kasih boleh? Oke, kalau saya sendiri kesehariannya sebenarnya lebih banyak di rumah. Tapi saya juga mengurus beberapa bisnis, jadi sering keluar kota juga. Jadi Masya Allah. sekarang lebih sering membagi waktu, bagaimana caranya biar tetap bisa mengontrol anak-anak di rumah dan membagi waktu dengan kegiatan yang lain. Berarti dibilang wanita karir enggak sepenuhnya ya Bun ya. Tapi dibilang ibu rumah tangga aja juga enggak gitu Iya, ya. betul Oke. sekali. Kalau Bunda Evi, Alhamdulillah saya di rumah aja, ibu rumah tangga. Ibu rumah kegiatannya. tangga. Cuman sebelumnya memang sudah kerja. Sebagai bidan dulu, karena waktu itu tuh hamilnya Ananda Bilkis, saya pendarahan, jadi saya harus memilih antara pekerjaan atau anak. Jadi saya lebih memilih anak, dan sama suami juga harus udah di rumah full ngurus anak Oke, saja. jadi sekarang kesehariannya ibu rumah tangga ya Bunda Iya. ya. Oke, full time mengasihi anak-anak ya Bunda ya. Kalau Bunda Lina? Sama seperti yang lain. Saya total di rumah, milik anak-anak, ibu rumah tangga seperti biasa. Ibu rumah tangga. Oke. Ada kesibukan lain Bunda Lina apa? Hobi-hobi yang lain gitu? Hobinya bikin video-video, edit video. Edit video. Edit video. Konten creator kah? Iya, lebih tepatnya. Iya, Masya Allah. Abal-abal katanya ya. Iya, tapi ini ya Bunda mau explore, mau coba-coba ya. Keren. Oke, sebelumnya berarti kalau Bunda Kasih masih berkarir juga sampai sekarang, Bunda Evi pernah berkarir sebelum punya anak yang Bilkis ya, Ananda Iya. Bilkis. Bunda Lina dulu juga berkarir kan? Berkarir dulu Oke. HRD. HRD, Masya Allah ya. Jadi bunda-bunda di sini tuh sebelumnya adalah wanita karir. Iya. Tapi ketika ada peran baru sebagai ibu gitu ya, akhirnya memecah nih fokusnya kemana gitu kan. Berarti ada pengorbanan yang bunda-bunda tuh lakukan ketika memiliki anak gitu ya. Oke, Bunda boleh ada kisah nggak Bun? Selain Bunda Evi tadi kan ada ya, mau pilih anak atau pilih fokus kerja gitu kan. Nah, akhirnya pilih anak dong Iya. gitu kan. Bunda Lina ada kasus seperti itu juga kah Bunda? Dulu malah saya lebih parah karena kebetulan waktu masih bekerja, saya ada kasus kebetulan adiknya Zahra itu meninggal waktu saya tinggal bekerja. Iya. Jadi ketika lahir Zizi, yang ketiga ya. Jadi saya jadi kayak semacam ada rasa takut, jadi harus menjadi seorang ibu sajalah seperti itu daripada nanti terjadi lagi kasus anak saya meninggal dunia lagi seperti itu. Karena memang kelalaian dari saya sendiri ya, menitipkan kepada Mbak gitu. Jadi kayak walaupun pada saat itu karir kita lagi bagus-bagusnya seperti itu kan, tetapi bagi saya anak itu lebih penting daripada segalanya karena pernah ngerasain kehilangan anak. Betul. Ada rasa trauma sendiri lagi ya Bun ya. Trauma sekali. Oke. Nah, kalau dalam Islam juga derajat wanita itu kan dimuliakan ya Bunda Iya, ya. betul. Sampai ada surat tersendiri ya An-Nisa ya Bun ya, mengisahkan tentang wanita gitu kan. Bukannya kita meninggikan derajatnya daripada laki-laki, bukan. Tapi kan kita di sini Islam itu memuliakan ya. Sebelum Islam datang kan kita
wanita diperlakukan seperti apa ya. Islam datang kan memuliakan wanita. Oke Bunda, sekarang anak-anak Bunda nih, kita ngobrolin anak-anak nih. Kalau Bunda Lina anaknya tuh ada berapa anak Bun? Seperti dari badan saya, Iya. ternyata anak saya adalah cewek semua, 3 Oke, orang. 3 orang putri semua. Putri semua. Bunda kasih? Kalau saya kebalikannya Bunda Lina. Kebalikannya. Iya, saya 3 juga, tapi laki-laki semua. Oke. Bunda Evi? Alhamdulillah dikasih 3. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, dan yang terakhir ini laki-laki. Oke ya, sahabat Rabu ini secara kebetulan loh ya, sama-sama jumlahnya 3 semua ya. Oke, 3 anak. Nah, Bunda, usia paling dewasanya kalau Bunda Lina anaknya SMA, Berarti sudah mau 17 tahun. 17 tahun. Bunda kasih? Kalau saya paling besar itu 12 tahun. 12 Sekarang tahun. kelas 5 SD di SD Iteramu. Oke. Bunda Evi? Paling besar SMA kelas 1. Umurnya sekitar 15 tahun. Oke, berarti kalau kita pukul rata itu hampir sama ya Bun ya, dari kisaran 12 sampai ke 17 tahun ya, masih satu generasi lah gitu ya. Kita sebut itu kalau yang sekarang generasi alpha ya Bun ya, gen alpha dari kelahiran 2012 ya kan sampai sekarang gen alpha. Nah Bunda, parenting zaman Bunda kecil dengan sekarang Bunda punya anak gitu kan, apakah ada perbedaannya Bun? Parenting zaman dulu dan sekarang? Kan pasti berbeda. Zaman dulu kan kita kayak sama ibu kita tuh kayak zaman VOC ya. Iya, pernah dengar parenting VOC. Ibu itu disiplin banget galak. Kalau anak sekarang nggak bisa digalakin. Iya. Nggak bisa. Apalagi yang punya anak cowok-cowok, anak cewek juga sama ya. Tapi yang cowok itu kayaknya lebih struggle ya. Betul. Anak sekarang nggak bisa kita kasih kayak parenting VOC itu nggak bisa. Iya. Kita harus lebih merangkul, Iya. berbicara, diskusi, Iya, seperti benar. itu. Lebih kayak sahabat. Sahabat ya Iya, benar. sahabat bagi anak-anak kita. Oke, berarti Kalau super kayak mam. layangan ya, kayak layangan ya. Iya. Tarik ulur Tarik kita. ulur. Oke, kalau udah kekencang kita tarik, kita ulur dulu gitu ya, biarin boleh main sama temennya Iya. gitu. Oke, tapi nggak boleh kebebasan tarik Iya, lagi. masih ada gitu. koridornya lah, batasannya. Oke, berarti super mom zaman now itu terlihat dari parentingnya juga ya Bun ya, bahwa anak-anak zaman sekarang tuh kita nggak bisa samakan dengan parenting zaman dulu. Oke, nah Bunda, tantangannya nih menghadapi anak-anak generasi alpha, khususnya anak-anak kandung Bunda itu bagaimana Bun? Kalau aku sih gadget ya. Iya. Itu besar banget itu. Gadget. Terus sama kalau kita kan zaman dulu kalau kita dinasehatin gitu, anak-anak tuh takut gitu loh. Iya. Diam gitu. Iya. Kalau ini enggak gitu. Kadang sering ada nada malah dia tinggi, lebih tinggi gitu. Betul. Jadi lebih kalau misalnya Kak jangan emang kenapa sih? Jadi nanya kenapanya Nanya itu balik. baliknya itu tinggi gitu loh. Kayak enggak suka. Berarti itu ada pengaruh dari gadget juga yang dia tonton mungkin ya Bun ya? mungkin bisa juga. Banyak alasan kan ya sekarang. Iya, benar. Banyak banget alasan. Jadi kalau misalkan kita bilang itu nggak boleh. Kalau zaman dulu kita bilang nggak boleh ya sama orang tua kita, udah nggak boleh. Iya. Tapi kalau mereka, kenapa nggak boleh? Betul. Iya. Alasannya Lagi apa? kritis ya. Kritis ya. Cuman kadang kalau yang udah anakku kan udah baliknya Mm-mm. rada tinggi dia. Kalau udah naik kelas rada Iya. kenapa sih? Emosinya Gitu. lagi Jadi, membara di usia remajanya itu kan memang seperti itu ya, betul. Oke Bunda, kalau di Yayasan Pendidikan Islam Raudatul Muttaqin, baik di tingkat TK sampai ke SMP dan SMA ada ya kita, itu kan memang kita pembatasan gadget ya Bun. Di sekolah kita tidak membawa gadget gitu kan, handphone dan lain-lain itu kita tidak membawa selama aktivitas sekolah kan, full day ya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Menurut Bunda itu menguntungkan Bunda-Bunda kah? Sangat menguntungkan banget. Karena itu mengurangi jam bermain mereka dengan gadget di Iya, rumah. benar. Iya, jadi kan kalau di rumah saya itu memang ada jadwalnya anak-anak dari jam berapa sampai jam berapa boleh main gadget gitu. Jadi kalau misalnya masih hari sekolah, biasanya kita hanya boleh 1 jam aja. Tapi kalau untuk weekend, kalau misalnya memang mereka mau main di luar, kan jadi jam main gadget mereka juga berkurang gitu. Kalau weekend kita juga masih batasin tidak boleh sampai malam jam sekian gitu. Bagus Bunda. Iya. Harus ada gitu. Ada juga perlunya tuh mengeliling.
Jadi di family link itu kalau kita misalkan anaknya masih SD atau kalau SMP udah nggak bisa ya di family link. Iya. Waktu saya anak-anak kita di SD waktu itu kan ada memang zaman COVID ya waktu itu di family link. Jadi mereka otomatis kita juga bisa tahu nih mereka itu searchingnya apa aja. Oke. Terus mereka yang mereka mainkan itu apa aja. Download aplikasi. Aplikasinya apa? Itu apa aja. Terus habis itu enaknya kalau nanti kita ada timer nih. Misalkan jam 9 langsung nggak bisa, mereka tidak bisa mengakses. Seperti itu. Itu waktu mereka SD. Kalau sekarang tidak bisa. Kalau yang bagi saya ya, karena Iya, kan kebetulan aku udah dewasa. Remaja. Apalagi yang sudah SMA ini, mereka apapun itu informasi sekarang ada di WA ya. Udah privacy sendiri gitu ya Bun, alasannya privacy gitu ya. Oke, nah dari tantangan itu pasti ada cara kita pendekatan kepada anak ya agar kita tuh tadi bunda-bunda bilang bisa menjadi sahabat terbaik bagi anak gitu. Bagaimana strategi dari bunda-bunda ini pendekatan ke anak di rumah gitu? Kalau di sekolah kan sama gurunya nih, kalau di rumah kan sama bunda bagaimana Bun? Ada jam-jam khusus kita ngobrol atau apa gitu Bun? Yang pertama sih kalau saya sih ya, karena dari kecil mereka terbiasa kita ajak bicara, hari ini di sekolah ngapain aja? Kita selalu bertanya kan. Jadi mereka tuh jadi suatu kebiasaan, kalau pulang sekolah pasti akan, aku tadi di sekolah gibah gitu sama maknya ya. Oke. Gibah, udah tahu maknya tukang gibah Berarti ya. emang mendekat ya Bun ya bondingnya sama anak. Iya, itu mereka tuh lebih kepada, hari ini tuh ada ini loh Bun, hari ini ada ini. Tanpa kita tanya sekarang mereka sudah bicara tadi dari satu kebiasaan seperti itu. Itu anak perempuan. Iya. Anak laki-laki apakah sama Bun? Berbeda, sedikit berbeda. Jadi kalau anak laki-laki saya, kalau mereka pulang sekolah, gitu, selesai kegiatan, mereka pulang sekolah bermain, itu saya harus ajak makan mereka dulu. Duduk bersama di meja makan, saya buatkan mereka makanan kesukaannya mereka, baru nanti saya ngobrol sama mereka gitu. Tadi di sekolah ngapain aja? Karena itu akan menjadi situasinya itu akan menjadi lebih cair. Iya, jadi kalau anak laki-laki itu kan harus kenyang dulu perutnya. Iya, benar-benar. Mereka bisa mengeluarkan ekspresi apa yang maksudnya mereka tadi ngapain. Kalau mereka belum kenyang ditanya pun mereka nggak akan jawab. Betul. Itu memang sainsnya bener nih Bun, Iya. karena otaknya laki-laki tuh lebih ke lapar, gampang tidur juga kan kalau wanita lebih. betul. Dan mereka harus terpuaskan dulu dengan bermainnya mereka. Iya, Kalau mereka belum terpuaskan dengan bermainnya mereka kita ajak untuk makan pun belum mau. Karena kalau cowok itu sering rada pendiam ya. Kalau ditanya, kadang kita harus mancingnya benar-benar dalam kesukaan mereka atau apa. Jadi sambil misalnya nih ada waktu main game, kita main game sambil ngobrol, nanti dia cerita. Gitu. Seperti kayak bunda sih, kayak kita sambil makan ya anak-anak, kita sambil cerita. Gitu. Pendekatan seperti itu ya Bun ya. Kalau cewek memang beda ya. Kalau cewek tuh ujung-ujung Ngobrol biasa. sendiri udah. Langsung. Tadi aku begini. Oh iya. Apa yang ada di kepala langsung aku harus cerita sama mereka. Iya. Aku harus cerita nih. Jadi berbeda antara laki-laki dan anak perempuan. Bun, ini kan spesial edisi Hari Ibu nih Bun. Bunda-bunda di rumah ada perayaan dari anak-anak sendiri kah atau nggak ada Bun? Nggak ada. Biasanya kita Kalau dari secara khusus nggak ada. Kalau secara khusus nggak ada memang. Tapi dari sekolah kita ada. Dari SDIT Raudatul Mutakin? Ada, dari SD. Itu bagaimana Bun? Apa? Itu biasanya berbentuk seperti anak-anak tuh bikin kartu ucapan, tulisan, kadang diselipi sama coklat. Nanti malam dikasih pas hari ibunya tuh dikasih kita. Kayak kitanya pun sebenarnya nggak tahu ya. Nanti tiba-tiba anak-anak, Umi ini untuk Umi gitu. Jadi surprise. Jadi pihak sekolah itu juga mendorong anak-anak untuk gantian. Nah, kemarin Hari Guru bunda-bundamu nih. Ya, ini sekarang Hari Ibu pihak sekolah yang mendorong untuk anak-anak. Hari ayah pun juga. Ada Hari Ibu, ada Hari Ayah ya. Oke, keren ya Ramu ya berarti. Berarti anak-anaknya udah dilatih untuk sayangin ya orang tua kandung, guru itu sama ya. Untuk berterima kasih kepada orang tua, nah itu bagusnya. Jadi anak-anak itu, kita tuh kalau baca tuh kayak ya Allah. Tulisan anak sendiri Bun. Sendiri yang menulis bagaimana perasaan mereka terhadap orang tua. Jadi memang dari sekolah itu diajak untuk menghormati orang tua. Ya. Jadi selalu mengingat tidak hanya jasa guru tapi orang tua juga. Gitu. Pokoknya membuat kita tuh jadi bangga gitu. Kita baca tuh ya Allah. Jadi Ingat ya, hadiahnya sedih. Aku penasaran nih Bun, kalau Hari Ibu kan Bunda yang baca. Kalau Hari Ayah tuh
suami Bunda tadi baca. Iya. Reaksinya tuh bagaimana Bun melihat? Terharu. Terutama suami saya yang kerjanya jauh ya, dia video call. Abi ini dikirim fotonya, dia video call. Itu jadi kebanggaan. Nah, pasti suami saya kan jarang berstatus ya. Iya. Tapi ketika dia dapat tulisan kayak gitu dari anaknya, itu tulisan gitu ya, tulisannya walaupun dia seperti itu ya. Iya, tulisan anak-anak. Foto kemudian ditaruh di status gitu. Satu dia bangga gitu. Betul. Oh, anak aku ingat ya kepada nggak ibunya doang tapi ayahnya juga dihargai, diingat. Oke, betul. Bun, tadi kan gen alpha itu nggak bisa dikerasin, Bun. Larinya nanti ke mental gitu kan. Nah, Bunda adakah tips untuk menjaga atau mengedukasi nih anak-anak di rumah demi kesehatan mentalnya gitu, ada pernah tindakan apa gitu, Bun? Satu, kita tuh jangan memaksakan kehendak kita maksudnya, sorry, kehendak kita. Jadi kalau sekarang itu kita lebih menjadi pendengar pada anak, tapi kita arahkan mereka. Jadi kita tuh hanya mengarahkan, karena anak-anak sekarang itu misalkan kesukaannya berbeda-beda. Masa depan mereka itu ya dari mereka sendiri. Kita cuma bisa ngasih mereka suatu masukan. Kamu maunya jadi apa? Kamu sukanya apa? Nanti kita akan arahkan mereka seperti ini. Kalau kamu suka ini, kamu ini. Kalau ini seperti ini, gitu. Kita berusaha jaga, jangan sampai kita tuh memaksa kehendak kita, apalagi sampai mempush mereka untuk selalu menjadi ranking ya bahasanya gitu. Tapi mereka tuh sebenarnya tidak mampu. Betul. Tidak menikmati perjalanannya. Lebih baik biarkan mereka enjoy dengan dunianya. Mereka kan ini masih anak-anak ya, gitu. Tetapi walaupun tetap mereka anak-anak, tetap kita arahkan menjadi yang terbaik gitu. Seperti itu kalau bagi saya ya. Iya. Kalau dari saya, karena saya kan punya 3 anak laki-laki yang memang karakternya berbeda juga, jadi saya harus memahami love language masing-masing. Love language, betul. Anak yang pertama itu love language-nya emang dari physical touch. Kalau yang kedua itu memang dari bagaimana kita mau mendengarkan ceritanya. Jadi dia sedang bercerita. Kalau yang ketiga itu lebih ekspresif. Jadi kita harus ikut apa maunya dia gitu. Jadi anak-anak saya itu ketika kita treatment sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, tangki cintanya itu akan full terus. Iya, tangki cinta. Ya Jadi kita berusaha untuk menjadi sahabat. Iya benar. Karena sekarang anak-anak yang gen alpha ini memang nggak bisa kita bentak gitu ya, nggak bisa kita kerasin. Jadi memang kita harus melembut gitu pada mereka. Saya pernah dengar ini juga Bun, pemateri gitu kan ya, bahwa kalau usahakan kita tuh jadi ibu yang benar tadi sesuai tangki cintanya anak, dia butuhnya apa. Jangan sampai anak malah mencari cinta yang lain, nanti bisa jadi dari barang haram gitu kan. Jadi usahakan yang dia cari nomor 1 ya ibunya, ayahnya gitu. Karena laki-laki kan, kalau laki-laki itu lebih ke ibunya. Kalau anak saya perempuan bapaknya harus dekat. Jadi lebih banyak komunikasi, walaupun kita tetap ini ya, tetap ibunya juga, walaupun seperti itu kadang kita tuh ngasih info juga nih, kayak saya nih info sama suami saya, sama bapaknya gitu, tadi tuh anaknya gini-gini loh, sama gini-gini ya kan, biasanya gitu kalau anak cewek, nanti bapaknya yang pendekatan gitu loh sama anaknya, walaupun kita juga ngasih pendekatan, tapi bapaknya juga nanti akan berperan juga, karena kalau anak cewek itu jangan sampai peran bapak itu nanti dia mencari dari laki-laki lain gitu ya. Betul. Nah Bun, berarti super mom itu, kita katakan mama yang hebat gitu ya, bunda yang hebat, nggak bisa berperan sendiri ya. Dia tetap butuh peran suami kan. Betul. Itu seperti yang tadi saya sebutkan, tangki cinta. Tangki cinta ibu kan berasal dari ayahnya. Iya. Bundanya harus bahagia dulu. Harus bahagia dulu. Kalau tangki cinta bundanya tidak full, pasti ke anak-anaknya juga pasti ya, betul. Oke, sahabat Ramu, betul ya. Quotes yang menarik nih. Berarti kalau mau tangki cinta anak full gitu kan, bahagiakan dulu ibunya gitu ya. Ibunya harus bahagia. Kalau ibu bahagia, rumah tangga bahagia. Keren. Anak-anak seneng ya. Happy, betul. Iya, betul itu kuncinya sebenarnya. Kalau terjadi suatu kasus-kasus kayak gini ya, mohon maaf nih kalau kasus yang seperti sebelumnya nih ada kekerasan pada anaknya. Sebenarnya itu depresi dari ibu, yang kita cari tahu kenapa ibunya jadi depresi. Kenapa tidak bahagia, mungkin dia sudah kecapean, peran bapak tidak ada, seperti itu kan. Namanya rumah tangga itu semua tidak ibu saja. Iya. Ada kolaborasi. Betul sekali. Parenting itu nggak hanya ibu,
Iya, Ayah ayah dan juga. ibu. Betul-betul. Keren lah, saya mendengarkannya sangat iya ya, relate gitu ya. Ternyata untuk masa depan yang baik buat anak-anak ya memang dua pihak gitu ya. Nggak bisa satu Nggak pihak. bisa satu pihak. Oke. Bunda, kalau pertanyaannya, mengapa bunda-bunda ini memilih Yayasan Pendidikan Islam Raudatul Mutakin sebagai lembaga pendidikan untuk anak-anak bunda tercinta? Alasan dari Bunda Evi deh pertama. Alasan saya karena Ramu itu pertama awal anak saya masuk ya dengar Ramu itu bagus. Ternyata pas setelah anak pertama saya masuk, oh, alhamdulillah anak saya bagus, hafal Quran, terus adabnya juga bagus. Nah makanya yang adik-adiknya nih, alhamdulillah saya percayakan ke Ramu dan kalau menurut saya makin kesini tuh Ramu tuh apa ya untuk digitalnya tuh lebih keren, program digitalnya tuh keren, mau apa sih namanya, Mengikuti zaman. mengikuti Ya, zaman, benar, mau betul. mengikuti zaman itu udah keren banget. Seperti kayak kita absen udah orang tua, oh iya anak saya udah ini nilai udah masuk semua pesan ke orang tua, jadi kita oh iya Oke, ya, pokoknya jadi- keren deh, keren. Jadi tinggal balik ke orang tuanya itu cepat ya Bun Iya, ya, benar, dari pihak sekolah. Oke, betul-betul. Sekolah Islam terpadu gitu ya. Kita Iya. mencari Islam terpadunya. Coba kalau Bunda Lina, Kalau saya sih sebenarnya melihat dari programnya karena membuat anak-anak itu mandiri. Ya, itu yang paling penting. Sekarang itu yang paling penting kan kita anak-anak ini membuat anak-anak ini mandiri ya. Iya, betul. Terus kemudian anaknya itu tangguh dan akhlaknya yang paling penting. Walaupun sepintar apapun, tapi kalau akhlaknya tidak Iya, baik, betul. tentu saja tidak bisa. Nah, kebetulan di Ramu ini seperti itu. Iya. Jadi mereka Ramu ini ya Raudatul Mutakin ini mengajarkan anak-anak kita untuk mandiri, juga akhlaknya baik dan peduli kepada lingkungan. Itu yang paling penting. Nah, sebab itu, kebetulan kan walaupun kita memang dekat ya, masa itu kebetulan memang Raudatul ini dekat dari rumah. Tapi walaupun dekat, kalau ternyata sekolahnya kurang ini kan kita Iya, terus benar. orang tua Iya, tidak iya. memilih gitu. Iya, Nah, benar. kebetulan karena programnya yang baik seperti itu, dan alhamdulillah saya bisa melihat dari anak-anak saya walaupun sekarang ini walaupun anak saya SMA ya, sudah negeri SMA-nya berbeda gitu. Tetapi apa yang diajarkan di Raudatul Mutakin sampai sekarang masih tepat. masih Bunda, alhamdulillah. Amin, gitu loh. Jadi untuk pergaulannya, benar. untuk etikanya, untuk apa ya istilah kata akhlaknya dia tuh kebetulan banyak yang ini ya, kok baik ya, ya, oh Iya. ya sekolahnya di Raudatul Mutakin, gimana sekolahnya gitu. Banyak yang suami saya juga teman-temannya banyak nanya. Karena untuk anak sekarang jujur aja ya, banyak anak yang kata-katanya agak kasar. Iya, iya, betul, iya. betul. Sama orang tua itu ketika ini nggak ada hormatnya, saya Iya. udah duduk nih, Iya. dorong aja Iya, benar. gitu. Dan alhamdulillah anak-anak itu diajarkan sopan, Iya. akhlak baik di SMP, Betul, di TK, SD, SMP, Iya. wah parah ya, luar benar. biasa kalau Luar ketemu biasa. saling, Iya, betul, saling betul, betul. gitu. Itu kan sudah baik ya kitanya. Terus walaupun ya mereka ada bahasa gaul sendiri ya, Ya, atau anak remaja. Tapi ketika bertemu dengan Orang tua, iya iya benar. Mereka sopan mereka santun. tetap sopan loh. Tetap gitu. salin, iya. Itu yang membanggakan kalau bagi saya itu. Kenapa sampai sekarang saya tetap percaya Iya, betul. untuk sekolah di Yayasan Raudatul Mutakin. Bunda kasih. Nah, kalau di saya kurang lebih sama dengan Bunda Lina dan Bunda Evi, tapi ada satu yang menurut saya kayaknya lebih kuat gitu ya, karena sama seperti tagline-nya YPI, bertauhid dan cinta Quran. Betul. Anak saya yang ada di playgroup sekalipun, dari playgroup itu sudah diajarkan untuk sholat duha. Udah diajarkan untuk doa hadis. Itu kan hebat ya programnya, Luar sangat bagus. biasa. Berarti kan mengajarkan bertauhid, mengajarkan Islam tuh sejak dini gitu. Jadi dari situ saya lihat perkembangan anak saya ini yang sholawat lagi kemana-mana, dia sholawat terus, sudah hafal sholawat, hafal doa-doa, itu kan salah satu kebanggaan buat kita luar juga biasa. ya. Iya, dari usia 4 tahun tuh sudah bisa gitu. Makanya saya melihat dari kakaknya kan memang dari TK sampai SD itu semuanya di Raudatul Mutakin. Nah, sampai sekarang saya melihat tuh memang progresnya bagus sekali. Karena itu saya pilih Raudatul Itu juga kan di golden age-nya Iya, mereka-mereka ya Bun ya. betul, iya. Harus dikasih pendidikan yang terbaik Iya, yang iya, bisa betul. menstimulus otaknya gitu ya. Oke. Bunda-bunda, ini dalam rangka Hari Ibu nih ya.
harusnya kan anak yang mengucapi ke orang tua, tapi hari ini adalah bunda-bunda narasumbernya. Bunda-bunda boleh kasih pesan mungkin untuk anak-anak tercinta ya. Dari bunda ya, kalau mau pesan-pesan gitu. Setelah kita ngobrolin perjuangan bunda-bunda yang tadinya wanita karir gitu, harus memilih, oke aku fokus ke anak gitu, tetap berkarir tapi harus tetap seimbang ke anak dan juga ke keluarga. Adakah bunda pesan-pesan untuk anak-anak supaya apa gitu? Silakan bunda, siapa dulu boleh? Yang lebih senior. Senior duluan ya. Ngomongnya aku agak ini ya, untuk anakku di rumah. Itu ya. Sebutin namanya. Oh, untuk anakku di rumah, Zara, Zizi, Fiza. Semoga selalu diberikan kesehatan, bisa menjadi anak yang mandiri, soleha, gitu. Maafin bunda kalau selalu marah-marah sama kalian, galak ya. Tapi bukan berarti bunda tidak sayang sama kalian. Karena ada kalanya memang bunda harus menjadi orang tua yang galak, tapi kadang menjadi orang tua penyayang. Tapi yang pasti tidak mengurangi rasa sayang bunda sama kalian berdua. Semoga kalian menjadi wanita hebat kelak. Amin. Karena kalian kita jaga, kita berikan pendidikan supaya menjadi wanita yang hebat. Betul-betul, keren Bunda Lina. Kita tepuk tangan, Masya Allah. Semoga ya. Bunda Evi, silakan Bunda Evi. Untuk anak-anakku, Daru, Bilkis, dan Habibi, mudah-mudahan sehat selalu, menjadi hafiz dan hafizah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi anak yang soleh dan soleha. Semoga cita-cita apa yang kalian cita-citakan tercapai semua. Amin. Ya Allah. Saya maafin bunda, mungkin belum bisa jadi Umi yang terbaik buat kalian, tapi Umi akan berusaha menjadi yang terbaik untuk kalian. Yeay, Bunda Evi, Masya Allah. Amin. Bunda Kasih, silakan Bunda Kasih. Untuk anak-anak ibu, Albi, Zain, dan Fatih, semoga apa yang kalian cita-citakan akan terwujud. Amin. Semoga sehat selalu. Amin. Dan maafkan ibu juga kalau ibu belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian, tapi ibu selalu doakan kalian yang terbaik. Amin. Ya Allah. Untuk anak-anak, seluruh anak-anak Yayasan Pendidikan Raudatul Muttaqin juga, kami Bunda Lina, Bunda Evi, dan Bunda Kasih mengucapkan semoga selalu sukses ya Bunda. Amin, ya Allah. Selalu belajar dengan baik dan selalu diberikan kebahagiaan. Banggakanlah kedua orang tua Betul. kalian dengan cara kalian tersendiri. Iya. Jadikanlah kalian yang terbaik. Amin. Itu ya, Iya. kira-kiranya seperti itu. Bunda Lina, Bunda Evi, dan juga Bunda Kasih. Oke ya, kita udah berbincang lumayan lama nih ya, seru banget perbincangannya, banyak ilmu juga yang bisa kita dapat dari bunda-bunda. Bunda, kalau anak-anak manggil bunda apa? Ibu. Ibu, Umi, Kadangnya tergantung suasana. Mami, Mami ya. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu kalau mereka ada ininya. Ada maunya ya? Ya pokoknya apapun itu panggilannya, saya rasa itu kasih sayang dari mereka. Betul ya. Apapun panggilannya itu tidak merubah kasih sayang bunda-bunda terhadap anak ya, benar-benar. Tepuk tangan untuk Supermom Zaman now, Masya Allah. Baiklah, sahabat Ramu di rumah dimanapun berada, berakhir juga sesi berbincang kita ya dalam Edu5 Ramu ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di Edu5 Ramu. Learn, grow, inspire. Dadah.